Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak hebat kota Surabaya. Bagaimana kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, ceria, dan tentunya semangat. Nah anak-anak, untuk menambah semangat kita pada pagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Semangat. Bagaimana anak-anak? Lebih semangat bukan? Baik anak-anak, selama 30 menit ke depan kita akan belajar bersama-sama dalam program yang sangat menyenangkan, di mana lagi kalau bukan belajar dari rumah bersama guruku. Nah anak-anak, kita semua tahu ya bahwa kita sudah sangat sekali bosan berada di rumah. Tetapi anak-anak, kita jangan sampai lengah untuk selalu mematuhi protokol kesehatan demi memutus rantai penyebaran virus COVID-19, yaitu dengan 3M: memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama Ibu Putri Ayung Lestari dari SD Negeri Penelih 1 Kota Surabaya. Anak-anakku yang hebat, hari ini kita akan belajar di tema 6. Tetapi sebelum kita memulai belajarnya, ayo anak-anak, alat tulisnya ya. Bagaimana? Apakah sudah disiapkan alat tulisnya? Baik, kalau sudah, kita harus berdoa terlebih dahulu supaya pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat dan tentunya diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ayo anak-anak, kita ambil sikap yang baik ya. Berdoa dimulai. Selesai. Baik anak-anak, sesuai dengan instruksi Ibu tadi, kita akan belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, subtema 1, hewan di sekitarku, materi, pengukuran berat benda. Nah anak-anak, tujuan pembelajaran kita hari ini apa sih? Baik, tujuan pembelajaran kita ya hari ini, yang pertama, melalui pengamatan pada gambar, siswa dapat menentukan satuan baku untuk mengukur berat. Yang kedua, melalui latihan soal, siswa dapat mengukur berat benda dengan satuan gram, ons, dan kilogram. Anak-anak, apakah kalian masih ingat pembelajaran kalian pada minggu yang lalu? Iya, pintar sekali. Kalian minggu lalu telah belajar tentang satuan berat baku. Masih ingat apa tidak anak-anak? Satuan berat baku itu ada apa saja ya? Good sekali. Satuan berat baku itu ada kilometer atau yang disingkat kg, ons, dan gram atau yang disingkat gr. Sebenarnya macam-macam satuan berat baku ini ada sekali banyak macamnya anak-anak. Akan tetapi yang akan kita pelajari hari ini fokusnya lebih ke kilogram, ons, dan gram. Baik anak-anak, kalian kemarin sudah belajar satuan berat. Untuk itu kita nyanyi dulu ya dengan nada naik-naik ke puncak gunung. Ibu hitung 3 ya. 1, 2, 3. 1 kg 10 ons, ingat, ingat selalu. 1 kg 1000 gram, ingat, ingat selalu. Mari kita nyanyi bersama tentang satuan berat. Mari kita nyanyi bersama tentang satuan berat. Satu kali lagi anak-anak.
1 kg 10 ons, ingat, ingat selalu. 1 kg 1000 gram, ingat, ingat selalu. Mari kita nyanyi bersama tentang satuan berat. Mari kita nyanyi bersama tentang satuan berat. Nah, anak-anak, ini adalah lagu tentang satuan berat, di mana kita semua tahu bahwa 1 kilogram adalah 10 ons dan 1 kilogram sama dengan 1000 gram. Jadi untuk memudahkan kalian menghafal bahwa 1 kilogram sama dengan 10 ons, itu bisa menggunakan lagu satuan berat ini, anak-anak. Nah, anak-anak, ayo kita amati gambar berikut ini. Itu ada gambar apa ya? Iya, itu ada gambar tukang sayur. Setiap hari Lani membeli sayur wortel di tukang sayur. Tukang sayur menimbang wortel tersebut. Nah, kira-kira timbangan apa ya yang digunakan oleh tukang sayur tersebut? Ayo Nana, apakah ada yang tahu? Kira-kira timbangan apa yang digunakan? Pintar sekali. Timbangan yang digunakan oleh tukang sayur ini adalah timbangan pasar. Timbangan pasar itu seperti apa sih, Bu Putri? Lalu kegunaan timbangan pasar itu untuk apa saja ya? Nah, anak-anak, jangan kemana-mana, karena setelah ini Ibu akan membahas tentang jenis-jenis timbangan dan kegunaannya. Kalian harus tetap stay pada layar TV kalian. Jangan kemana-mana, tetap pada program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Halo anak-anak Kota Surabaya yang luar biasa hebat. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Baik anak-anak, tadi kita telah mengamati gambar tukang sayur yang sedang menimbang sayurannya. Kira-kira timbangan apa tadi? Pintar sekali. Yang digunakan timbangan sayur, tukang sayur adalah timbangan pasar. Nah, di sini kita akan belajar tentang jenis-jenis alat timbang. Ada apa saja ya? Yang pertama, yaitu timbangan pasar. Tentunya kalian pernah atau sering melihat timbangan ini di pasar-pasar tradisional. Nah, seperti ini anak-anak, gambar timbangan pasar. Timbangan pasar ini digunakan untuk mengukur gula, mengukur beras, mengukur daging, dan mengukur sayur, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, ada timbangan digital. Timbangan digital ini biasanya terdapat di toko-toko swalayan atau bahkan di rumah kalian. Apa yang punya timbangan digital? Seperti ini anak-anak, timbangan digital. Ayo coba nanti tanyakan ke ibu kalian ya, apakah timbangan digital di rumah kalian ada? Karena kegunaan timbangan digital ini yaitu untuk mengukur berat bahan-bahan pembuat kue atau bumbu-bumbu untuk memasak. Lalu yang ketiga ada apa ya? Iya, yang ketiga ada timbangan neraca. Bu Putri, timbangan neraca seperti apa ya? Nah, timbangan neraca ini bentuknya seperti, seperti apa itu bentuknya ya anak-anak ya? Timbangan neraca ini digunakan untuk menimbang benda-benda yang ringan anak-anak. Misalnya emas dan obat. Bu Putri, kalau saya mau menimbang daging, bisa apa tidak? Tidak bisa anak-anak. Timbangan neraca ini hanya digunakan untuk menimbang benda-benda yang ringan. Lalu yang keempat, ada timbangan berat badan. Nah, timbangan berat badan ini Bu Putri yakin kalian semua pasti sudah pernah menggunakannya. Nah, seperti ini anak-anak timbangan berat badan. Biasanya
timbangan berat badan ini di sekolah-sekolah kalian itu ada ya anak-anak ya? Coba besok kalau kalian sudah mulai berangkat sekolah, kalian cek ke UKS kalian masing-masing dan lihat apakah ada timbangan berat badan ini. Kalau ada, kalian bisa mencobanya di UKS. Timbangan berat badan ini digunakan untuk mengukur berat badan manusia. Nah, anak-anak, apakah kalian sudah paham tentang jenis-jenis alat timbangan dan kegunaannya? Tentunya sudah, bukan? Baik anak-anak, kalau kalian sudah paham tentang jenis-jenis alat timbangan dan kegunaannya, kita di sini akan belajar tentang apakah kamu dapat menemukan timbangan yang tepat pada benda-benda di bawah ini. Kita lihat anak-anak yang pertama. Yang pertama ini ada timbangan apa ya Bu Putri ya tadi? Nah, yang pertama ada timbangan neraca. Timbangan neraca tadi digunakan untuk mengukur benda-benda yang ringan. Kira-kira di antara daging, anak kecil, emas, dan bahan-bahan pembuat kue, mana yang paling ringan anak-anak? Tepat sekali. Neraca digunakan untuk menimbang emas. Lalu yang kedua ada timbangan digital. Nah, timbangan digital ini tadi digunakan untuk apa ya? Apakah untuk daging? Bukan anak-anak. Apakah untuk menimbang berat manusia? Loh ya bukan, nanti kalau untuk menimbang berat manusia rusak timbangannya ya anak-anak ya. Timbangan digital ini digunakan untuk mengukur bahan-bahan pembuat kue. Good sekali. Lalu yang ketiga ada timbangan berat badan. Nah, tentunya timbangan berat badan ini digunakan untuk menimbang berat manusia. Lalu yang keempat ada timbangan pasar. Nah, tadi kita sudah belajar timbangan pasar ya anak-anak. Timbangan pasar untuk mengukur daging anak-anak. Jadi kita sudah paham tentang kegunaan dan jenis-jenis alat timbang ya anak-anak ya. Ada apa aja tadi? Ada timbangan pasar, timbangan digital, timbangan neraca, dan timbangan yang terakhir, timbangan berat badan. Baik anak-anak, bagaimana? Kalau sudah paham? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang langkah-langkah mengukur berat dengan timbangan. Wah, bagaimana caranya ya? Kalian penasaran? Baik, langsung saja. Cara-cara atau langkah-langkah untuk mengukur berat dengan timbangan. Yang pertama, kalian letakkan dulu benda yang akan kalian timbang di atas timbangan. Lalu yang kedua, kalian perhatikan angka yang ditunjuk oleh jarum pada timbangan tersebut. Jika menggunakan timbangan digital, perhatikan angka yang tertulis pada layar timbangan. Namun anak-anak, kita harus perhatikan bahwa tidak semua timbangan digital itu menggunakan layar timbangan. Ada pula timbangan digital yang menggunakan jarum timbangan. Lalu yang ketiga, angka yang ditunjuk pada jarum atau yang tertulis pada layar timbangan merupakan alat atau berat benda tersebut. Paham anak-anak? Mari kita lanjut. Nah, coba di sini ada timbangan digital ya anak-anak ya. Tapi kok itu ada tulisan KG itu untuk apa Bu Putri? Nah, kita perhatikan di sini tulisan atau huruf KG ini menunjukkan bahwa timbangan ini mengukur dalam satuan kilogram. Ingat anak-anak, kalau tulisannya KG itu berarti mengukur kilogram. Tidak bisa untuk mengukur gram ataupun ons. Nah, di timbangan kilogram ini kalian lihat di situ ada angka 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7. Ini menunjukkan angka tentang kilogram anak-anak. Nah, anak-anak, kita angkat lanjut untuk contoh soal tentang menimbang berat. Nah, kita perhatikan angka pada timbangan anak-anak. Di situ ada sebuah labu yang akan kita timbang bersama-sama. Kira-kira berat labu ini tuh berapa ya beratnya?
Kalian penasaran tentang berat labu? Jangan kemana-mana, tetap saksikan program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram, hasilnya 3 kilogram. Maka berat Walter tersebut adalah 3 kilogram. Coba anak-anak kita perhatikan kembali angka pada timbangan. Nah, ini timbangan digital ini sama seperti timbangan digital tadi. Terus Bu Putri, yang membedakan apa? Nah, yang membedakan di sini, kalau yang pertama itu kita mengukur menggunakan kilogram. Kalau yang kedua, nah di sini ada tulisan G, di mana tulis huruf G ini artinya timbangan ini hanya mengukur dalam satuan gram. Lalu bedanya dengan timbangan kilogram, angka-angka pada gram itu dimulai dari angka 200, 400, 600, 800, 1000, 200, 400, dan lain sebagainya. Kita langsung saja mencoba ya anak-anak ya. Di sini kita perhatikan jarumnya. Jarumnya berhenti di angka 1000. Otomatis jika jarum menunjukkan angka 1000, artinya berat benda adalah 1000 gram. Lalu kita lihat kembali posisi jarum pada gambar. Nah, di sini posisi jarum berhenti pada angka 400, tetapi sudah melebihi angka 1000. Maka jika jarum menunjukkan angka 400 tetapi belum melewati angka 1000 dan sudah melewati angka 1000 dan belum melewati angka 2000, maka berat benda tersebut adalah 1400 gram. Kalau misalkan jarumnya berhenti di angka 200 tapi sudah melewati angka 2000, bagaimana Bu Putri? Nah, kalau jarum berhenti pada angka 200 dan sudah melewati angka 1000 dan 2000, maka berat benda tersebut adalah 2200 gram. Bagaimana anak-anak? Sampai sini kalian paham? Paham ya? Kita lanjut lagi. Wah, ayo kita mencoba. Kita akan mencoba menimbang semangka. Aduh, seger banget ya anak-anak ya semangkanya ya. Kita lihat semangka beratnya atau jarumnya berhenti pada angka 600. Nah, tetapi sudah melewati angka 1000 dan belum melewati angka 200. Berarti sudah jelas. Nah, jarum menunjukkan ke angka 600, maka berat semangka adalah 1600 gram. Bagaimana Nana, sampai sini kalian paham tentang mengukur berat menggunakan kilogram, timbangan pasar dan gram? Baik, kalau sudah paham, kita akan belajar lagi tentang, coba kita cocokkan gambar di bawah ini dengan ukuran berat benda menurut banyak anak timbangan yang digunakan. Yang pertama ada jagung. Nah, kita akan mengukur jagung. Diketahui di sebelah kiri itu ada 2 anak timbangannya anak-anak ya, di mana satu anak timbangan ukurannya 1 kilogram. Maka kalau ada 2, kita tinggal tambahkan saja. 1 ditambah 1 sama dengan 2. Sehingga berat jagung adalah 2 kilogram. Lalu yang kedua ada ayam. Nah, ayam ini ada 1 anak timbangan dan sudah jelas diketahui di situ ada tulisan 1 kilogram. Maka berat ayam tersebut adalah 1 kilogram. Tidak perlu ditambah, tidak perlu dikurang. Lalu yang ketiga ada wortel. Nah, wortel ini kita akan timbang beratnya dengan menggunakan 3 anak timbangan, di mana satu ukuran anak timbangan itu 1 kilogram. Ya, kita tinggal tambahkan saja anak-anak. 1 kilogram ditambah 1 kilogram ditambah 1 kilogram, hasilnya 3 kilogram.
maka berat wortel tersebut adalah 3 kg. Bagaimana anak-anak? Kalian sudah lebih paham bukan tentang mengukur berat benda? Baik, kita lanjutkan. Wah, ternyata sudah sampai pada kesimpulannya anak-anak ya. Kita semua dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini ada 2 anak-anak. Yang pertama, kita telah belajar tentang jenis-jenis timbangan memiliki kegunaan yang berbeda-beda. Tadi contohnya ada timbangan pasar, timbangan digital, timbangan neraca, dan timbangan berat badan. Lalu yang kedua, ada timbangan yang digunakan untuk mengukur benda, yaitu dengan melihat anak timbangan dan jarum angka pada timbangan. Nah, ini tugas untuk kalian anak-anak, yaitu pasangkan gambar wortel yang ditimbang dengan berat yang sesuai. Atau kalian bisa membuka buku tema di tema 6 halaman 41. Jangan lupa ya anak-anak, ketika kalian sudah mengerjakan, difoto, dikirim ke bapak dan ibu guru kalian. Baik anak-anak, akhirnya kita sampai pada pembelajaran terakhir ya anak-anak ya. Kita akhiri dulu pembelajaran hari ini. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan protokol kesehatan, yaitu dengan 3M. Memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Dan anak-anak, jangan lupa untuk terus saksikan program yang menyenangkan, yaitu Belajar dari Rumah bersama Guruku.